Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Juliana Teguh dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan saya sampaikan ialah tentang pelaku pembunuhan mahasiswi di Mataram terancam hukuman mati. Terdakwa kasus pembunuhan seorang mahasiswi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rio Prasetya Nanda alias Rio, terancam hukuman mati. Ancaman hukuman tersebut sesuai dengan pasal dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Mataram. Yulia Oktavia Ading bersama rekannya Moj Taufik Ismail ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Kamis 25 Februari 2021. Bahwa terdakwa Rio Prasetya Nanda alias Rio pada bulan Juli 2020 bertempat di BTN Royal Mataram dengan sengaja dan dengan rencananya terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama Linda Novitasari, kata Jaksa Yulia Oktavia Ading. Dari pemaparan tersebut, Rio dalam dakwaan pertamanya didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya mati atau penjara seumur hidup. Kemudian dalam dakwaan keduanya, Rio didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Selanjutnya, pada dakwaan ketiga, JPU mendakwa Rio dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Ancaman hukuman dalam pasal dakwaan ketiga ini paling lama 7 tahun penjara. Jadi, dalam perkara ini kami menerapkan dakwaan alternatif. Dakwaan utamanya ada pada dakwaan pertama dengan menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, ujarnya. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan milik Rio tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hira Sitanggang dan anggotanya Agung Prasetyo dan Glorius Anggundoto. Dalam dakwaannya, JPU turut menyampaikan dengan jelas kondisi penemuan jenazah korban yang awalnya diduga meninggal akibat gantung diri di ventilasi rumah yang hanya dihuni oleh terdakwa. Kondisi jenazah korban yang bukan lain merupakan kekasih terdakwa tersebut dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik yang menyebutkan adanya sejumlah luka dan lecet di sekujur tubuh korban. Dari pemeriksaan ahli, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga dipastikan dari hasil gelar perkaranya, korban meninggal bukan karena digantung diri, melainkan akibat dibunuh. Alat bukti yang menguatkan Rio sebagai pelaku pun disampaikan JPU dalam dakwaan. Namun demikian, peran Rio sebagai pelaku hanya dikuatkan dari pengakuan dirinya ke hadapan polisi. Begitu juga dengannya, motif pembunuhannya yang berkaitan dengan kehamilan korban hasil di luar nikah dengan terdakwa. Permasalahan itu yang kemudian menjadi biang keladi terdakwa dengan tega membunuh kekasihnya. Selain itu, dalam dakwaan tidak ada terungkap keterlibatan orang lain ataupun saksi mata yang melihat atau mengetahui aksi pembunuhan tersebut. Karenanya, Rio dalam kasus ini muncul dengan peran tunggal. Untuk jejak digital percakapannya dengan korban, serta rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi pembunuhan, juga masuk dalam materi dakwaan. Namun demikian, temuan itu masih sebatas bukti pendukung. Reka adegan pembunuhan yang digelar penyidik Polresta Mataram juga masuk dalam rangkaian pembacaan dakwaannya.
mulai dari pertemuan terdakwa dengan korban di lokasi, hingga ide terdakwa membuat kamuflase seolah-olah korban tewas karena gantung diri, masuk dalam materi akhir dakwaan milik Rio. Usai mendengar dakwaannya dibacakan, terdakwa melalui nasihat hukumannya mengatakan tidak akan mengajukan nota keberatan, eksepsi, dan mempersilahkan majelis hakim untuk melanjutkan sidangnya dengan agenda pemeriksaan saksi. Mendengar pernyataan tersebut, majelis hakim menyatakan sidang lanjutan digelar pekan depan pada Selasa mendatang dengan meminta JPU agar menghadirkan saksi-saksi. Penasihat hukum terdakwa Rio, lalu Rusmat, yang ditemui usai mengikuti sidang perdananya digelar, menyampaikan alasan yang tidak mengajukan eksepsi. Jadi, kenapa kami tidak ajukan eksepsi? Karena kami tidak temukan kekaburan. Dalam materi dakwaannya, tidak ada yang salah. Syarat formal dan lainnya sebagian sudah memenuhi unsur KUHAP, kata Rusman. Terkait dengan pasal dakwa yang dituduhkannya kepada klien, Rusmat enggan berkomentar, melainkan dia mempersilahkan agar pembuktian terkait pasal dakwaan itu nantinya dapat dilihat dalam proses persidangan. Soal pasal itu nanti kita akan lihat dalam fakta pembuktian di persidangannya, ujar Antara. Alasan dihukumnya terdakwa karena terdakwa sudah melakukan pembunuhan berencana. Inilah contoh kasus tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara. Menurut saya, kasus pembunuhan ini sangat merugikan. Apalagi kasus seperti ini sudah marak terjadi di mana-mana, yang melibatkan kasus hubungan di luar nikah yang menyebabkan pasangan tersebut hamil dalam keadaan belum siap. Dalam kasus tersebut, hukuman dakwaan pertama yaitu ancaman hukuman mati, dakwaan kedua yaitu 15 tahun penjara, dan dakwaan ketiga yaitu paling lama 7 tahun penjara. Jadi, dalam perkara ini, kami menerapkan dakwaan alternatif. Dakwaan utamanya ada pada dakwaan pertama dengan menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurut saya, hukuman ini sangat setimpal karena sudah meregang nyawa seseorang. Saya berharap dengan adanya kejadian ini, masyarakat lebih memperhatikan putra-putrinya beserta keluarganya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, apalagi sampai merenggut nyawa seseorang. Sekian penjelasan dari saya tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.